Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Assassin Ijin ya guys ya. Namun sebelum kita memulai videonya lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, Paman Dusik yang baru aja mengalahkan seorang bawahan andalan bos penjahat botak diserbu oleh beberapa bawahan lainnya sekaligus. Untungnya Ijin turun tangan langsung menghajar mereka sampai babak belur, membuat semuanya terdiam membisu, termasuk Paman Dusik sendiri. Mereka nggak menyangka begitu ngelihat sosok Ijin secara langsung, ternyata dia sungguhan seorang monster. Namun tiba-tiba mereka makin kaget lagi saat bos botak menembakkan pistolnya yang melukai bahu Dusik. Si bos bilang, "Kuakui kalian memang pejuang yang tangguh. Setidaknya gak ada orang yang mendorong kami mundur seperti ini sebelumnya." Terus kenapa? Satu tembakan dan semuanya berakhir. Hah? Melihat reaksimu sepertinya nggak tahu cara menggunakan ini ya. Lihat, kalian nggak pernah memikirkan menggunakan hal seperti ini, bukan? Hal seperti inilah yang sungguh berguna, kata si botak yang membuat semua orang terdiam tanpa pernah tahu kalau di sana ada seorang assassin yang ahli dalam menggunakan semua tipe senjata sekalipun. Bos botak pun menyuruh agar para bawahannya mundur dari lokasi. Tapi si kawan yang kalah melawan Dusik sebelumnya malah mencak-mencak kalau dirinya pasti akan menghabisi Dusik. Mendengarkan itu tanpa ampun, Paman Dusik langsung melepaskan beberapa pukulan tongkat lagi kepada si kawan yang membuat rekannya ikutan marah tapi nggak bisa berbuat apapun. Dia memukuli si kawan dengan membabi buta sampai si kawan beneran pingsan. Usai Dusik membuang tongkatnya, bos botak yang masih memegang pistol kembali bilang, "Kalau kau melakukannya sekali lagi, aku akan menembak kepalamu itu. Jadi kau yang namanya Cadusik ya? Aku pernah mendengarkan tentangmu. Orang-orang bilang kau udah pensiun dari hal yang seperti ini, tapi kau tetap yang terbaik dari mereka semua. Bahkan si bos Kang itu juga nggak berani macam-macam dengan wilayahmu," kata si botak yang teringat kalau Kang dulu pernah mewanti-wanti agar jangan pernah menyentuh wilayah Kang Dusik sekalipun. "Ya, aku sekarang mengerti kenapa dia swaspada itu," kata si botak. Mendengarkan Dusik nanya apa yang sebenarnya mau si botak itu katakan, si botak pun merespon, "Tiba-tiba aku merasa sangat ingin meledakkan kepalamu itu. Aku terlalu kesal untuk membiarkan ini begitu saja." Selagi bawahan Dusik mencoba melindunginya dari tembakan peluru, tiba-tiba Ijin melesat dengan kecepatan yang tinggi berlari ke arah belakang si botak yang membuat dia beneran tersentak kaget di sana. Pastinya Paman Dusik juga panik ngelihat Ijin melakukan aksi gila seperti itu. Sedangkan si botak segera menembakkannya dengan rentetan tembakan pistol yang berada di tangannya. Tapi gerakan Ijin sangat gesit sampai bisa menghindari semua tembakan tersebut. Ngelihat Ijin bertindak membahayakan diri, Dusik pun terpaksa maju untuk ikut membantu. Si bos botak yang gak berhenti menembak dari tadi akhirnya pelurunya terhalang oleh mobil yang digunakan Ijin sebagai cover. Berhubung Ijin gak kunjung keluar dari persembunyiannya itu, si bos pun panik menodongkan pistolnya dari satu sisi mobil ke sisi yang lain yang berbeda. Tapi saat si bos mengarahkan pistolnya ke belakang mobil itulah, tiba-tiba Ijin melompat melewati kap mobil serta melempar pisaunya yang langsung menancap ke bahu kanan bos botak tersebut. Saat si bos kaget dan kesakitan, tanpa ragu Ijin langsung mentekelnya sampai jatuh terjerembab di atas tanah. Meski tubuh dan tangan kiri si bos itu terkunci oleh Ijin, si bos botak yang kesal masih aja mencoba menembakkan Ijin dari jarak dekat. Sayang, usahanya itu sia-sia karena Ijin menepis tangan kanannya itu, sehingga tembakannya meleset begitu saja. Setelahnya tanpa ragu Ijin mencabut pisau yang menancap di bahu si bos tersebut, lalu melepaskan rentetan sabetan pisau secepat kilat ala teknik assassinnya yang menyabet semua titik vital di tubuh si bos sehingga dia pun mengerang kesakitan. Ngelihat sosok pemuda di hadapannya ini sangat intimidatif, bos pun bilang dalam hati, "Tatapan matanya terlihat udah biasa dalam perkelahian seperti ini, bahkan melebihi diriku. Ini gak mungkin." Halah, telat nyadar nih si bos botak. Beraninya dia bermain-main pistol di hadapan assassin terkuat. Yah, itulah Ijin.
Usai melumpuhkan si botak, Dusik dan para bawahannya yang ngelihat Ijin cuma bisa terdiam mematung 1000 bahasa di tempat mereka berdiri sekarang. Bahkan saat Ijin melirik ke arahnya, Dusik sampai menelan ludah karena kaget dan ngerasa ngeri dengan tatapannya yang penuh intimidasi tersebut. Baru aja Ijin bicara kalau hal ini udah selesai untuk melepaskan ketegangan situasi yang berada di sana, tiba-tiba terdengar ucapan permisi dari seseorang yang datang mendekati lokasi tersebut. Suara itu datang dari seorang wanita yang mengenakan blazer, di mana ada beberapa bodyguard juga yang mengawal di belakangnya. Ngelihat itu bawahan Dusik kembali siaga dengan tongkat mereka, tapi tiba-tiba si bos botak malah bilang, Kuroha, kau udah tiba, kata si bos yang membuat Dusik lumayan kaget begitu mendengar nama perempuan itu. Faktanya, Kuroha adalah seorang pemecah masalah dari Eigakai. Dulu saat si botak itu sedang ingin memperluas bisnisnya ke Jepang, gak ada satupun organisasi yang mampu menghalangi mereka. Sampai akhirnya Kuroha muncul. Dulu, hanya dengan sebuah karambit, Kuroha menghabisi hampir semua anggota tim yang si botak itu kirim ke Jepang. Usai memastikan keberadaan semua orang yang berada di sana termasuk Ijin yang sedang berdiri di belakang mobil sana, Kuroha pun mengenalkan dirinya kepada Dusik kalau dia berasal dari Eigakai. "Apakah Anda Tuan Cha Dusik?" tanya Kuroha memastikan. Dusik pun ngejawab, "Yah, kau benar, tapi aku gak yakin dengan panggilan Tuan itu." Tanpa basa-basi, Kuroha pun nanya apakah Dusik bisa menyerahkan semua orang yang ada di sana kepada mereka. Lagian mereka udah mencari Zhang Huichen beserta para bawahannya sejak lama. Mendengarkan itu, si botak pun panik dan berteriak, "Cha Dusik, kau gak berniat menyerahkan kami kepada wanita itu bukan? Kami udah dicari oleh detektif dan sekarang kau mau kami diserahkan kepada orang lain begitu saja. Jangan biarkan itu, Cha Dusik." Dusik yang kesal pun membalas, "Diam kau botak, jadi namamu adalah Zhang Huichen ya? Selama ini aku gak tahu, aku baru tahu sekarang." Lah, Mimin juga baru tahu nama si botak ini ternyata Zhang Huichen ya kawan-kawan. Kuroha pun kembali bicara, "Yah, namanya adalah Zhang Huichen. Jika Anda menyerahkan dia beserta para bawahannya kepada kami akan memberikan Anda imbalan. Selain uang, kami juga bisa membantu Tuan Cha Dusik apabila Anda ingin membangun jalur bisnis di Jepang." Zhang Huichen sempat memberikan kontra penawaran kepada Dusik. Kalau dia nggak menyerahkannya kepada Kuroha, dia janji akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari yang Kuroha tawarkan. Tapi Kuroha malah bilang, "Kami juga akan serahkan properti milik Zhang Huichen. Jangan khawatir, semuanya akan menjadi milik Anda." Jadi gimana menurut Anda? Sebuah pertanyaan yang membuat Zhang Huichen kesal setengah mati. Dusik pun ngejawab, "Ini sulit ya. Soalnya ada orang lain yang juga ingin menangkapnya. Seorang pria yang rela mengorbankan hidupnya demi hal ini dan terluka dalam prosesnya. Aku gak ingin ikut campur dengan urusannya cuma untuk mengambil keuntungan diriku sendiri." Kuroha dan Dusik saling tatap dalam diam untuk sejenak sebelum akhirnya Kuroha bilang lagi, "Sayang sekali. Jika begitu, mau bagaimana lagi?" Begitu ucapan itu selesai, tiba-tiba bodyguard Kuroha mulai ngeluarin pisau masing-masing yang membuat bawahan Dusik pada tegang di sana. Namun tiba-tiba Kuroha malah tersentak kaget karena dia ngelihat seseorang yang menghilang secara mendadak. Dalam hatinya Kuroha pun panik dan dia bilang, "Apa? Dia menghilang? Di mana dia? Padahal dia terlihat jelas dalam pandanganku sejak awal. Apa aku kehilangan jejak orang itu?" Batin Kuroha yang panik karena kehilangan jejak Ijin yang licin, parah dan ala assassin, menghilang dalam kegelapan dan menyatu dalam kegelapan juga. Salah satu bodyguard Kuroha pun meminta agar mereka segera diberikan perintah. Tapi karena sirine polisi mulai terdengar mendekat, Kuroha pun mengurungkan niatnya untuk melakukan pembantaian di sana. Setelah menyuruh ke bodyguardnya untuk mundur, Kuroha pun bilang sambil tersenyum, "Cha Dusik, semoga kita bertemu lagi," kata Kuroha yang kemudian balik badan dan juga mundur dari lokasi bersama dengan para bodyguardnya yang lain. Jadi di manakah Ijin sekarang? Ternyata saat ini Ijin udah ready dengan pistol dan pisau di kedua tangannya, bersembunyi di samping mobil dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk barusan. Ya untung nggak kejadian. Dalam perjalanan kembali, si bodyguard Kuroha pun merasa heran karena harusnya mereka masih punya waktu sebelum polisi tiba. Mereka bisa aja menghabisi Cha Dusik beserta bawahannya, baru kemudian membawa kembali Zhang Huichen. Jadi kenapa nggak melakukan itu? Tanya bawahannya yang benar-benar penasaran dengan gelagat dari Kuroha tadi. Tapi Kuroha malah merespon, "Enggak,
itu akan membuat kita dalam bahaya. Pada saat Cha Do-sik menolak tawaran kita, orang yang telah mengalahkan Jang Wi-chen tiba-tiba menghilang dari pandanganku, kata Kuroha yang membuat bodyguardnya terdiam kaget. Bawahan Do-sik sendiri bilang ke bosnya kalau ini pertama kalinya dia merasa senang dengan kehadiran polisi. Do-sik membenarkan itu, kemudian dia nanya ke Jang Wi-chen yang telungkup di tanah saat ini, "Hei bajingan, kenapa kau terlihat lega begitu?" Sambil tersenyum, Jang Wi-chen pun ngejawab, "Tentu aja karena aku bisa selamat dari Kuroha." Memangnya siapa wanita itu sebenarnya? Tanya Cha Do-sik sekali lagi. Jang Wi-chen membalas, "Kuroha adalah seorang pemecah masalah. Dia bekerja untuk Eigakai, sindikat pemecah masalah terbesar di Jepang." Jujur, penjelasan itu membuat Do-sik dan bawahannya sedikit kebingungan apa maksudnya. Tapi menurut si botak, Do-sik bersama dengan bawahannya harus menganggap yang barusan itu adalah sebuah keberuntungan. Kalau bukan karena kemunculan polisi, semua orang di sini pasti udah mati. Dalam benaknya, Do-sik gak percaya dengan ucapan itu dan dia pun bilang dalam hati, "Enggak, wanita itu udah melihat siswa SMA itu sebelum sirine polisi terdengar. Dia pasti mundur kali ini karena siswa SMA itu." Ya, yang dia maksud adalah izin. Ya, memang firasatnya Cha Do-sik mantan seorang pemimpin gangster di provinsi tersebut memang jos lah. Dan sebelum orang yang dibicarakan akhirnya muncul dan izin pamit ke Paman Do-sik juga, usai si paman mengucapkan terima kasih, izin pun cabut dari sana. Tapi kemudian Jang Wi-chen kembali nanya ke Do-sik, "Anak itu, apa dia adalah pemecah masalah dari kelompokmu?" Untuk saat ini Do-sik nggak mau menganggap izin seperti itu. Beberapa hari kemudian terlihat Do-sik dan Ijin duduk bersama di Indomaret Point. Di sana Do-sik cerita kalau detektif dan juga Dong-sae-nya udah siuman dan masalah terkait Jang Wi-chen juga udah terselesaikan dengan baik. Saat Ijin ngelihat onigiri, entah kenapa Do-sik menatapnya cukup lama dan dalam hatinya kini dia mengakui kalau Ijin si anak SMA memang pantas disebut sebagai pemecah masalah. Selepasnya dari Indomaret Point, Ijin mendapat telepon dari Liam alias 006 kalau dia udah memeriksa organisasi yang bernama Eigakai tersebut. Ternyata Eigakai adalah organisasi pemecah masalah dengan sejarah yang sangat panjang. Setahu 06, cuma 5 pemecah masalah terbaik yang diberi nama panggilan. Dan kebetulan Kuroha adalah salah satunya. Mereka nggak begitu dikenal oleh publik, tapi mereka sangat dipercayai. Sampai-sampai para figur yang berkuasa dalam politik dan juga bisnis sering memperkerjakan mereka secara rahasia. Bagi mereka, gagal dalam pekerjaan sama saja dengan melakukan dosa besar. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka orang-orang Jang Wi-chen pasti telah mengganggu organisasi-organisasi Jepang untuk tujuan bisnis. Kurasa salah satu organisasi yang mereka ganggu pasti mempekerjakan Eigakai tersebut, kata 006 menyelesaikan penjelasannya. Sebelum menutup telepon, gak lupa 06 mengingatkan Ijin, "Tetap aja kau harus berhati-hati. Kau bilang pihakmu telah menolak permintaan wanita bernama Kuroha itu, bukan? Itu artinya dia telah gagal dalam misinya karena kalian." Sekarang kita pindah ke Kuroha yang sedang bersama dengan bodyguard di suatu ruangan. Si bodyguard merasa menyesal karena udah gagal menyelesaikan misi tersebut, sehingga mereka pasti akan menerima konsekuensinya. Dia tahu upaya penangkapan Jang Wi-chen beresiko, tapi tetap aja harusnya mereka menyelesaikan misi waktu itu. Si kawan khawatir entah dengan tekanan macam apa yang akan para atasan berikan kepada Nona Kuroha nantinya. Namun Kuroha langsung menanggapi kalau kita tetap berusaha menangkapnya, misinya mungkin akan berhasil, tapi kalian semua akan mati dalam prosesnya, kata Kuroha yang membuat seluruh bodyguardnya yang terdiam kehilangan kata-kata mereka. Setelahnya Kuroha pun pamit dan pergi ke suatu bar. Sambil meminum whisky, dia pun kembali teringat dengan anak SMA yang tiba-tiba menghilang di waktu itu alias Ijin. Seketika datang duduk seseorang di sampingnya yang memesan satu whisky strike juga. Dan siapa yang nyangka orang itu adalah Paman Do-sik yang membuat Kuroha kaget ngelihatnya. Paman Do-sik yang benar-benar gak menyangka kalau orang di sebelahnya adalah Kuroha yang dia temui sebelumnya. Dia pun langsung grogi. Bahkan dia berniat mau cabut aja. Tapi Kuroha pun bilang, "Gak perlu gugup, duduklah di sini." Meski begitu, tetap aja Do-sik gugup gak karuan. Sehingga untuk beberapa waktu cuma suara musik bar yang menemani mereka. Barulah kemudian Kuroha membuka pembicaraan. "Ku dengar alasanmu bertarung melawan Jang Wi-chen meskipun telah pensiun adalah karena salah satu bawahanmu diserang oleh pihaknya, bukan?"
Sontak Dusik merasa heran, kok bisa Kuroha tahu tentang hal tersebut? Kuroha pun ngejawab, apa kau nggak tahu? Banyak rumor yang beredar di wilayahmu belakangan ini. Mendengarkan itu, Dusik pun teringat ucapan bawahannya dulu, kalau dirinya benar-benar romantis sampai rela berkorban cuma karena dongsaingnya disakiti atau bawahannya. Mendengar Kuroha bilang kalau cuma Dusik yang nggak mendengarkan rumor tersebut, si paman pun terdiam, nggak tahu ngasih tanggapan seperti apa. Tapi bagi Kuroha, dia tahu persis paman Dusik adalah orang yang seperti dirumorkan. Pastinya Dusik pun bingung, kenapa Kuroha bicara seolah udah kenal dengannya. Seketika pikiran Kuroha pun teringat ke masa lalu di mana dia pernah berjumpa dengan Dusik ternyata untuk pertama kalinya. Waktu itu Kuroha sedang menemani neneknya berjualan roti ikan panggang. Pada malam yang dingin penuh dengan salju juga, sewaktu Kuroha remaja mengajak neneknya berhenti jualan karena cuaca yang semakin dingin, di mana neneknya menolak ajakan itu karena barang jualannya belum habis. Tiba-tiba datanglah seorang pria ke lapak jualan mereka. Pria tersebut bilang, kalau begitu biarkan aku yang menjual semuanya. Jadi kau pulanglah bersama dengan cucumu itu. Semakin lama saljunya akan semakin menumpuk. Nanti akan jadi lebih berbahaya karena licin. Yap, itu adalah ucapan dari Dusik yang masih aktif sebagai seorang gangster di waktu itu. Berhubung Kuroha memakai syal yang menutupi muka di masa lalu, makanya Dusik yang sekarang sama sekali nggak kenal dan merasa nggak pernah menemuinya sebelumnya. Ngelihat Dusik nggak kenal sedikit pun, Kuroha pun cuma diam aja. Dan sesudahnya dia segera pamit sambil bilang, kuharap kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sebuah ucapan yang membuat paman Dusik tegang, karena jujur dia nggak mau berurusan dengan orang-orang seperti Kuroha ini, seorang assassin yang benar-benar terkenal. Gak berselang lama, Kuroha kembali ke markas dan dia mendapati dua bodyguardnya tewas bersimbah darah di lantai. Sedangkan satunya terlihat masih hidup, tapi dengan luka yang cukup parah. Baru aja si bodyguard memanggil nama Kuroha, seketika terdengar suara seseorang yang bilang, "Ho, kau udah tiba." Kuroha pun segera menoleh ke sumber suara tersebut dan ternyata itu adalah seorang pria yang Kuroha kenal yang bernama Ryo. Saat Kuroha nanya apa maksud dari semua ini, Ryo pun ngejawab, karena misi kalian digagal, ini hal yang udah sewajarnya terjadi. Sebentar, akulah yang bertanggung jawab di sini, kata Kuroha dengan tegas. Ryo pun merespon, ya aku tahu, tapi mereka adalah anggota timmu bukan? Lagi pula para atasan juga menganggap ini adalah hal yang sangat serius. Bukan cuma gagal, tapi kau juga mundur dari misi. Kau udah mempermalukan Eigakai, kau tahu. Kuroha pun memberikan alasan kalau Jang Wuchen dan para bawahannya udah dikalahkan oleh orang lain dan mereka akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Tapi Ryo langsung menyanggah, kau tetap harus menyelesaikan pekerjaanmu apapun yang terjadi. Saat kau kembali, kau harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Oh ya? Jadi apa rencanamu sebenarnya? Kau nggak mungkin datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahukanku hal tersebut, bukan? Tanya Kuroha ingin memastikan. Ryo pun tersenyum licik saat menjawab, misinya udah gagal. Tapi dunia masih perlu diberi peringatan tentang apa yang akan terjadi jika mereka berani mengganggu Eigakai, kata Ryo yang kemudian cabut dari ruangan tersebut. Sekejap kemudian terlihat Kuroha mendatangi Dusik yang baru aja keluar dari klub miliknya. Tanpa basa-basi, Kuroha langsung cerita kalau seorang pemecah masalah lainnya akan datang kepada Dusik. Namanya adalah Ryo, salah satu pemecah masalah terbaik yang Eigakai punya. Ya, terbaik dari yang terbaik, kata Kuroha dengan wajah serius. Mendengar itu, Dusik pun bilang sambil nyebat, hei, orang yang mencariku karena punya dendam sepertinya bukan cuma dia aja. Namun tiba-tiba Dusik tersentak, bahkan rokok sebatangnya jatuh ke lantai karena Kuroha menempelkan kerambit di lehernya sembari bilang, tetaplah fokus. Aku tahu kau hebat, tapi jika terus seperti ini kepalamu juga akan hilang. Jangan meremehkan Ryo cuma karena dia sendirian. Ryo adalah petarung handal yang mampu menebas puluhan penjaga dan tetap melenyapkan targetnya juga. Jadi teruslah bersiaga setiap saat. Usai melepaskan ancaman kerambitnya, Kuroha pun bilang lagi, asal kau tahu, pria yang bersamamu waktu itu aja nggak akan cukup. Kemanapun kau pergi, kau harus terus bersamanya setidaknya dengan 10 orang juga. Enggak, aku sarankan kau harus tetap tinggal di rumahmu sementara waktu dan jangan pergi keluar sama sekali, kata Kuroha yang kemudian melangkah pergi dari sana.
Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti karena Dusik nanya, "Hei, kenapa kau memberitahukanku semuanya tentang ini? Bukankah orang yang mengincarku itu seharusnya juga adalah rekanmu?" Mendengarkan itu, Kuroha pun kembali teringat dengan masa lalunya. Pernah di satu momen, Dusik membantu nenek Kuroha yang membawa pulang gerobak jualannya dengan langkah yang cepat. Sehingga sang nenek yang berjalanan bersama di samping Kuroha mengeluh kalau langkah Dusik membuat dia sakit punggung. Kala itu Kuroha remaja yang penasaran nanya ke neneknya, "Nek, apa nenek kenal dengan orang itu?" Si nenek pun cerita kalau orang yang membantu mereka adalah seorang preman, tapi preman yang baik. Si nenek bilang dia terkadang suka mampir untuk membeli roti ikan panggang, baru kemudian pergi. Tapi entah sejak kapan dia jadi datang ke sini setiap hari dan bertanya gimana kabarku, juga membantuku. Berkatnya juga para pedagang di sekitar jadi berhenti semena-mena kepadaku dan para pelanggan yang kasar juga jadi menghilang. Namun entah mengapa ingatan itu masih aja Kuroha sembunyikan kepada Dusik yang sekarang. Kuroha bilang, "Misiku gagal karenamu. Jadi jika kau sampai mati karena itu, aku jadi merasa gak enakan," kata Kuroha yang kemudian lanjut pergi dari sana. Jujur ucapan itu membuat Dusik sangat heran, tapi peringatan Kuroha benar-benar dia camkan dengan baik. Makanya sewaktu seorang bawahan memanggil Dusik agar segera masuk ke mobil dan biar aja si bawahan yang menyetir sampai ke rumah, Dusik pun bilang dengan keras, "Keluar, udah ku bilang berhenti melakukan hal seperti ini." Ya dia nggak mau kalau bawahannya ini ikut terlibat. Spontan si bawahan terdiam ketakutan mendengarkan ucapan keras itu. Sedangkan Dusik merasa terpaksa bersikap seperti itu karena nggak mau bawahannya menjadi korban dari Ryo itu. Petarung handal yang mampu menebas puluhan penjaga sambil melenyapkan targetnya. Usai bawahan yang keluar dari mobil dan meminta maaf karena udah kelewatan, Dusik pun bilang, "Bukan begitu, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Kau juga punya kesibukan yang lain, bukan?" Sesudahnya Dusik pun masuk untuk nyetir mobil sendiri untuk pulang ke rumahnya. Namun entah mengapa si bawahan tetap aja nggak bisa menghilangkan kekhawatirannya terhadap paman Dusik. Dalam waktu singkat, Dusik pun tiba di parkiran mobil dekat rumahnya. Begitu keluar dari mobil, siapa sangka Ryo yang memakai topeng Oni udah memantaunya dari kejauhan. Ryo lumayan senang ngelihat Dusik cuma sendirian saat ini karena akan lebih mudah dalam melakukan eksekusi itu. Namun tiba-tiba Ryo tersentak karena ngelihat MC kita udah juga memantau dari kejauhan bahkan tanpa sembunyi sedikit pun. Dalam hatinya Ryo bilang, "Kukira dia cukup bodoh karena malah berkeliaran sendirian, tapi sepertinya dia punya orang yang menjaganya dari belakang. Meski begitu, satu penjaga aja nggak akan cukup untuk mengalahkanku." Seketika Ryo menerjang ke arah Ijin melepaskan strike punch yang mampu Ijin hindari dengan sangat mudah. Lalu Ijin pun membalas dengan uppercut keras yang ternyata mampu Ryo tahan dengan kedua cover di tangannya. Untuk sesaat Ryo dan Ijin saling tatap dengan cukup intens sebelum akhirnya mereka pun melanjutkan adu mekanik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Usai menahan serangan lutut Ryo dengan sempurna, Ijin membalas dengan serangan telapak ke atas dan menghantamkan keras dagu Ryo sampai kepalanya terpental ke belakang. Gak mau kalah, Ryo pun melepaskan serangan sikut berputar berkecepatan tinggi. Sayang serangan sedekat itu masih mampu Ijin hindari dengan gerakan menunduk yang gesit diikuti dengan counter punch yang mendarat telak ke ulu hati Ryo yang membuat dia terdorong mundur ke belakang dalam keadaan yang sangat kesakitan. Ryo yang kesal dibuat terdesak seperti ini kemudian pun bilang, Kau bukan orang sembarangan ya," kata Ryo sembari menghunuskan pisau kecil katananya dari pinggang. Ngelihat itu Ijin pun ikut ngeluarin pisau miliknya sehingga Ryo pun merasa kalau pertarungan ini akan semakin menarik. Seketika mereka berdua saling menerjang secara bersamaan di mana Ijin mampu melepaskan sabetannya duluan yang mampu memotong sedikit jubah Ryo. Tapi karena Ryo mengubah stance-nya, selain dia mampu menghindari sabetan Ijin sebelum melukainya, dia pun mampu melepaskan counter slash bertenaga yang meski masih mampu Ijin tangkis, tetap aja menggores sedikit lengan Ijin sampai berdarah. Ngelihat itu pun Ryo tersenyum dan dia bilang, "Kau mungkin unggul jika dengan tangan kosong, tapi begitu aku menghunuskan pisauku, akulah yang lebih unggul darimu." Pertarungan pisau pun kembali berlanjut. Ijin melakukan inisiatif dengan menerobos langsung tanpa rasa takut dan itu dipuji oleh Ryo. Tapi sebelum Ijin berhasil memperoleh jarak serang pisaunya, Ryo langsung melepaskan sabetan pisaunya yang lebih panjang secara bertubi-tubi yang membuat Ijin full dalam mode bertahan.
Hingga di satu momen Ryo melepaskan tusukan dahsyat yang mampu Ijin hindari dengan sempurna berkat side step ke samping. Tapi tiba-tiba Ryo memutar genggaman pisaunya sehingga dia mampu melepaskan sabetan pisau horizontal secara mendadak. Serangan itu mampu membuat Ijin kaget. Jadi meskipun dia bisa menghindari serangan fatal, lengannya pun tersayat dengan pisau tersebut dan itu pun terpaksa mundur ke belakang untuk mengambil jarak. Ngeliat Ijin gak mengambil inisiatif serangan kali ini, Ryo pun menerjang sekuat tenaga untuk melepaskan variasi serangan pisau secara bertubi-tubi. Hebatnya Ijin masih mampu menangkis semua serangan pisau itu secara akurat dan juga sempurna. Bahkan di satu momen usai menghindari ayunan pisau dengan menunduk, tiba-tiba Ijin mendekatkan tubuhnya ke pinggang kanan Ryo yang membuat dia terkejut luar biasa. Makanya Ryo langsung melakukan manuver pisaunya dengan menempatkan persis di pinggangnya sendiri. Sehingga Ijin pun terpaksa mundur dan bilang dalam hati, aku nggak bisa mendekatinya. Di sisi lain, dia selalu menjaga jarak dengan sempurna, menyesuaikan dengan panjang senjatanya. Dia juga mampu menggunakan ritme dan juga kontrol yang sangat tepat. Adu mekanik pisau berkecepatan tinggi pun terjadi, berlangsung dengan ganasnya. Tapi karena pisau panjang Ryo lebih unggul, terlihat Ijin lah yang lukanya bertambah pada lengannya. Tiba-tiba Ryo memundurkan satu langkahnya ke belakang untuk melepaskan sabetan lebar bertenaga sehingga Ijin yang menahannya lumayan kaget di sini. Gak berhenti di situ, dengan burst step kilatnya secara tiba-tiba Ryo melepaskan sabetan diagonal full power yang memaksa Ijin harus menangkisnya dengan pisau serta dash kilat ke samping untuk kembali menciptakan jarak. Duel pisau yang berlangsung intens sejak tadi nyatanya membuat pisau Ryo cuil dan tergores sana-sini. Sebagai bukti kalau teknik pisau lawannya itu gak main-main. Kesal ngeliat itu Ryo pun nanya, apa kau punya latar belakang seorang militer? Teknikmu itu cukup mirip dengan teknik pertarungan pisau yang digunakan oleh tentara. Meskipun ada perbedaan di tiap negara, tapi secara fundamental itu kurang lebih sama. Kalau dipikir-pikir lagi, teknik bertarung tangan kosongmu juga sama. Sepertinya kau punya banyak pengalaman bertarung. Tapi sialnya, kau malah harus melawanku sekarang. Apa yang bisa kau lakukan dengan jangkauan pisaumu yang pendek itu? Seketika Ijin pun teringat dulu saat di camp dia pernah nanya ke 04 gimana caranya bertarung melawan orang dengan pisau yang lebih panjang. Waktu itu 04 yang memang masternya Ijin dalam hal teknik pisau pun ngejawab, kalau kemampuan kalian setara lebih baik kau menghindari pertarungan tersebut. Pisau yang lebih panjang tentu punya keuntungan lebih dalam pertarungan. Lagi pula menurutku agak lucu kalau pisau kecil ini dikatakan bisa menaklukkan lawan dengan jauh lebih cepat daripada pisau yang lebih panjang. Cuma karena ukurannya yang lebih pendek. Harusnya semakin kau berusaha mendekat, semakin sulit pula kau menjaga jarak dengan lawanmu. Dan secara realistis, mengatasi perbedaan seperti itu memang cukup sulit. Pisau tempur memang bagus dalam pertarungan jarak dekat. Tapi kalau aku nih, jujur saja aku membawanya karena lebih praktis daripada senjata yang lain. Terus metode apa yang sebaiknya aku gunakan? Tanya Ijin belum puas dengan jawaban 04 tadi. 04 pun ngejawab, ya tembak aja lawanmu, gitu aja kok repot. Kalau cuma itu aku juga udah tahu sih, kata Ijin yang terlihat kecewa dengan jawaban tersebut. Makanya 04 pun bilang lagi, kalau aku pribadi sih, aku akan langsung menghampirinya dengan kecepatan penuh. Dalam sepersekian detik itu, musuh cuma akan mampu menyerang paling banyak 2 ataupun 3 kali. Cukup satu serangan saja. Kau cukup memblokir satu serangan saja yang bisa benar-benar menghabisimu itu. Setelah itu, gerakan musuh akan melambat dan membuat musuh menjadi lebih sulit untuk mengayunkan pisaunya lagi. Dan meskipun musuh bisa mengayunkan pisaunya lagi, itu nggak akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Dengan begitu aku bisa mendekat sepenuhnya, lalu mengakhirinya dalam jarak dekat. Usai mengingat pelajaran dari masternya dari masa lalu, yaitu teknik pisau yang lebih advance dari seorang assassin tingkat tinggi, persis saat Ryo memasang stand tusukan pisaunya, tanpa ragu Ijin melakukan burst step secepat kilat, kali ini dengan kecepatan penuh, sehingga Ryo yang melihatnya bilang dengan lantang, apa kau berencana untuk mati di sini? Ijin pun melepaskan inisiatif serangan pisaunya duluan, memaksa Ryo melepaskan stance tusukannya juga, beralih ke mode tangkisan agar bisa menahan sabetan bertenaga dari Ijin. Hebatnya, sebelum Ryo sempat mereset stance pisaunya, tiba-tiba Ijin kembali melakukan burst step untuk mempersempit jarak dengan Ryo yang membuat dia terkejut luar biasa.
Memang Ryo sempat melepaskan tusukan ganas, tapi Ijin mampu menghindarinya dengan sempurna berkat memiringkan kepalanya ke samping. Begitu celah kesempatan terbuka, tanpa ragu Ijin melayangkan sabetan pisaunya ke leher Ryo, memaksanya full mode bertahan dengan pisaunya sendiri. Selain karena pisau Ijin nyaris mengenai lehernya, Ijin juga menekan pisaunya dengan cukup keras yang membuat Ryo sangat terdesak saat ini. Setelah mengamankan lehernya dari pisau Ijin, Ryo yang kesal melancarkan sabetan rapat yang sayangnya mampu Ijin hindari dengan menunduk tubuhnya ke bawah. Diikuti dengan tinju kiri bertenaga sampai uratnya bangkit, menghantamkan rusuk kanan Ryo dengan sangat keras sampai membuatnya mengerang kesakitan dan bilang dalam hati, "Sial, tulang rusukku patah." Ijin yang gak mau memberikan jeda nafas sedikit pun segera melancarkan serangan pisau berikutnya dengan bertubi-tubi yang memaksa Ryo harus menangis dengan pegangan pisau tangan kiri. Ngelihat dirinya terdesak seperti ini, Ryo pun bilang dalam hati, "Sial, aku juga gak bisa menjauh dari orang ini. Aku gak bisa mengimbanginya dengan kondisiku saat ini. Dari mana orang sehebatnya berasal?" kata Ryo sembari terus berusaha menangkis serangan pisau Ijin secara bertubi-tubi dalam keadaan yang cukup kesulitan. Usai menekan pisau Ryo dengan pisaunya sendiri agar pisau sang lawan terkunci, tanpa ragu Ijin pun melepaskan tinju ke sisi rusuk yang sama, sehingga Ryo pun semakin kesakitan karena jumlah retakan rusuknya pun bertambah. Karena itu pula Ryo terlihat mulai putus asa, mencoba memukul punggung Ijin dengan tangan kosong, tapi Ijin malah duluan menendang lutut Ryo yang membuat dia kembali mengerang kesakitan. Gak cukup sampai di situ, tanpa ragu Ijin melepaskan serangan siku kanan yang mendarat telak di wajah Ryo. Selain membuat wajahnya terhempas, topengnya pun terpecah berkeping-keping. Akibat serangan keras itu, Ryo pun jatuh dengan satu lutut di tanah. Tapi Ijin belum selesai, langsung melanjutkan serangan lutut yang menghantam telak wajah Ryo sehingga dia pun makin banyak memuntahkan darah segar. Ryo yang tekadnya masih membara dan menolak untuk kalah di sana, memang sempat melepaskan sabetan pisau ke perut Ijin untuk melukainya. Tapi dengan powernya yang melemah, luka yang dihasilkan sama sekali nggak fatal. Tanpa ragu, Ijin pun menyayat dengan rentetan serangan tebasan ke lengan kanan Ryo yang membuat dia meringis kesakitan, lalu menutup serangannya dengan satu tusukan yang menancap dalam ke bahu Ryo, mendorongnya keras-keras sehingga dia pun jatuh terjerembab ke atas tanah. Seiring Ijin mengunci lehernya dengan tekanan lengan, Ryo yang sesak napas bilang dalam hati, "Mustahil, bisa-bisanya aku dikalahkan di tempat seperti ini. Setelah aku berhasil sampai di titik ini di dalam organisasi, apa aku akan mati seperti ini?" Tiba-tiba Ryo pun kaget ketika Ijin nanya, "Udah selesai?" Aku bertanya, "Apa urusanmu udah selesai di sini?" Ngelihat Ryo cuma terdiam dengan wajah merah padam, Ijin pun bilang lagi, "Jika kau ingin aku mengakhirinya di sini, aku punya syarat." "Kau, apa yang ingin kau katakan? Apa kau akan membiarkanku tetap hidup?" tanya Ryo keheranan. Ijin pun membalas, "Jika kau ingin tetap hidup, penuhi syarat dariku. Kau beserta organisasimu itu sudahi semua urusan kalian dengan Cadusik." "Jangan bercanda. Jika aku melepaskan dia seperti yang kau katakan, kau akan mengampuniku. Kau pikir aku akan percaya itu?" kata Ryo menolak permintaan tersebut. Tapi begitu Ijin menyebut nama Eigakai, dia pun kaget gak percaya kalau lawannya udah tahu identitas asli organisasinya. Ijin bilang, "Aku dengar kegagalan dalam misi dianggap sebagai dosa di sana. Dilihat dari kemampuanmu, kau pasti seorang pemecah masalah terkenal di sana. Orang sepertimu pasti nggak ingin berita tentang kekalahanmu ini sampai tersebar, bukan?" kata Ijin yang nggak bisa dibantah oleh Ryo. Ryo pun kemudian nanya, apa keuntungan yang Ijin dapatkan dengan membiarkannya hidup? Ijin merespon, "Menghabisimu di sini nggak akan mengubah apapun. Organisasimu cuma akan mengirimkan seseorang yang lain." Lagi-lagi Ryo nggak bisa membantah karena ucapan itu memang benar 100%. Gak berselang lama setelah kejadian tersebut, Ryo pun menelpon Konoha dan memberikan penawaran khusus kepadanya. Dia bilang, "Aku akan merahasiakan kegagalanmu dalam misi karena Cadusik. Kita laporkan aja bahwa polisi setempat telah menangkap target sebelum kau menemuinya. Gimana menurutmu?" Pastinya Konoha heran, kenapa Ryo tiba-tiba begini? Ryo pun bilang lagi, "Aku butuh kerja sama darimu, nggak sepertimu. Aku menginginkan posisi yang lebih tinggi di dalam Eigakai. Dan untuk melakukan itu aku pikir akan lebih baik jika membuatmu berhutang budi kepadaku daripada menjadikanmu sebagai musuhku."
Terutama jika aku ingin melampaui orang itu. Aku butuh bantuanmu. Usai Kuroha mengiyakan dan telepon pun ditutup, Ryo pun yakin kalau sekarang Kuroha nggak punya apapun untuk dilaporkan kepada atasan. Tapi tetap aja Ryo sangat terganggu dengan pria yang mengalahkannya dalam duel pisau sebelumnya. Kesal dikalahkan, dia pun melempar botol wine dengan cukup keras ke dinding sampai pecah. Padahal lengannya masih kesakitan akibat luka parah yang diberikan oleh MC kita. Sementara itu, Paman Chadusik sendiri saat ini masih merenung ucapan Kuroha di rumahnya terkait kedatangan Ryo, salah satu pemecah masalah terbaik yang Ega Kai punya. Dia merasa lega karena bisa pulang ke rumahnya dengan aman tanpa kejadian apapun. Dusik nggak tahu kalau rasa amannya datang karena izin sendiri yang turun tangan melawan Ryo. Tiba-tiba terdengar suara bel rumah yang membuat Dusik mendatangi pintu secara waspada. Dan begitu pintu dibuka, yap, itulah izin yang udah ganti baju supaya Paman Dusik gak curiga. Selagi makan mie dan onigiri Indomaret Point yang dibawakan izin, berkali-kali Dusik meminta izin agar jangan mencarinya untuk sekarang. Karena wanita yang datang waktu itu bilang kalau ada seseorang yang akan datang mencarinya dari organisasi kejam yang sama. Akibat menolak tawaran wanita tersebut. Izin sih santuy aja mendengarnya, nggak bilang apapun juga karena dia sendiri udah mengalahkan orang yang dimaksud oleh Paman Chadusik itu. Yo, komiknya udah mentok ya kawan-kawan. Kita akan lanjut alur cerita izin kalau udah beberapa chapter diupdate dari pengarangnya. Mari kita lanjutkan alur cerita lain kayak Grid, Arthur, ataupun Piawol. Oke lah, stay terus di channel ini dan stay update.